Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Yadi Muhammad, driver online Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yadi Muhammad, driver online Depok. Sahabat Popole yang ada di langit dan di bumi, sekarang saya sedang membersamai seorang pengacara yang juga aktivis, yang juga politisi. Nggak usah tanya lagi lah kalau soal kondangnya ya kan. Nah, selain Popole TV juga kali ini juga akan bisa disaksikan di Faviva Channel atau Faviva TV, maaf, dan YouTube Perjuangan. Jadi hari ini kita mau ngobrol soal sidang kode etik ya, Pak Juji ya. Iya. Nah, kita perkenalkan juga bahwa narasumber yang kali ini saya temui adalah Pak Juju Purwantoro. Kita sebetulnya sudah sering banget ketemu. Apa kabar Pak Juju? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Iya. Pak Juju, hari ini kan ada sidang kode etik nih. Iya. Nah, sebetulnya saya cuma mau tanya, banyak orang memprediksi bahwa sidang kode etik juga penuh dengan drama kotor. Oh, begitu ya? Iya, karena kan itu tadi dari hakim kode etiknya itu kan juga 3 diantaranya katanya juga tidak bebas dari independensi sebagai hakim di kode Tidak bersih-bersih banget gitu? Iya, oh, begitu ya. Kira-kira menurut pandangan Pak Juju sebagai pengacara dan pakar hukum bagaimana Pak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Bincang-bincang persoalan MK ya, lagi hangat ya? Lagi hangat sekali. Banget ya. Kenapa? Karena menyangkut kepentingan putra orang sulung pertama di Indonesia, putra sulung. Iya. Orang pertama di Indonesia yaitu Pak Presiden Joko Widodo. Iya. Yaitu saudara Gibran ya. Gibran Rakabuming Raka. Gibran Rakabuming Raka. Soh banget ya namanya. Jadi kenapa? Karena berdasarkan peraturan MK ya, MK nomor 1 kan ya, nomor 1 kemarin ya. Jadi artinya baru seminggu yang lalu ya, kira-kira begitu. Berjalan 2 minggu lah. MK nomor 1 tahun 2023 itu di situ Majelis MK atau Hakim MK memutuskan ini yang sangat fenomenal dan jadi sejarah gitu ya, karena untuk calon presiden atau calon wakil presiden dalam hal ini itu klausulnya menyatakan bahwa mereka atau seorang yang walaupun 40 tahun usia batasnya itu sampai 70 tahun, jadi 540, tapi ada tambahan fase keputusan di ada embel-embelnya ya, yaitu mereka yang pernah menjabat atau masih menjabat sebagai di kepemerintahan, eksekutif lah katakan gitu. Eksekutif. Apakah beliau sebagai sebagai wali kota, apakah sebagai bupati atau gubernur, kira-kira seperti itu. Jadi artinya walaupun di bawah 40 tahun nggak apa-apa Pak. Yang penting pernah menjabat atau sedang menjabat. Nah, kan itu yang jadi masalah. Buntutnya ini ya, klausul ada buntutnya, pernah menjabat atau sedang menjabat sebagai pimpinan daerah seperti itu. Dan kenapa jadi geger? Yaitu karena ini di situ menyangkut tadi Rakabuming Raka itu. Gibran Rakabuming Raka itu. Di situ jadi beliau karena klausul tadi, karena perubahan klausul tadi yang diketuai oleh Ketua MK, jadi masuk dia, masuk memenuhi syarat, memenuhi syarat sebagai
salah satu calon wakil presiden. Ya, sebetulnya ini kan sebetulnya hal biasa ya. Seandainya, cuman soal waktu kan ya Pak ya. Ya. Andai kata saat diputuskan oleh Anwar Usman bukan saat sekarang. Andai kata nanti 2029, barangkali mungkin karena ini kan unsur kepentingannya sangat kental sekali Pak. Iya, bisa. Iya betul. Saya setuju ada unsur konflik of interest. Ya, unsur kepentingannya sangat kental tadi. Ya. Cuma memang sebetulnya kalau fatsun tentang keputusan MK itu harusnya ada istilah open legal policy, Pak. Ya. Nah, jadi itu menjadi kewenangan atau ketentuan atau harus diputuskan oleh pihak, dalam hal ini pihak legislatif. Ya, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, DPR lah yang harusnya bisa merubah atau menetapkan undang-undang. Apakah membuat satu undang yang baru ataukah suatu perubahan misalnya seperti itu. Tadi dengan istilah open legal policy. Tapi kan ini aneh. Ini bagaimana MK melalui ketuanya Pak Anwar Usman, Profesor Anwar Usman itu beliau memutuskan tentang tadi kita sebutkan tadi pasal 1 tadi. Undang-undang nomor 1 Pak ya, tahun 2003 itu. Nah, ini yang membuat karena ada kepentingan tadi. Betul. Menyangkut ponakannya, istrinya ya. Sama aja kalau orang Jawa ponakan Jawa ya. Pamannya Gibran, ponakannya Anwar Usman, kira-kira anaknya Jokowi. Iya. Nah, inilah yang kemudian membuat dunia hukum atau konstitusi di Indonesia ini jadi geger ini, karena memang jadi mungkin dikhawatirkan bisa menjadi presiden buruk. Iya. Dalam sidang perdana apa disebut itu Mahkamah Kehormatan, etik, sidang Dewan Kode Etik Mahkamah Konstitusi kemarin, Pak Jimli sudah menyinggung bahwa wah ini kasus bukan main, ini kasus pertama kali di dunia. Di dunia Pak. Kenapa sebetulnya? 9 hakim MK itu Pak, oleh para pemohon, 99-nya digugat Pak. 99. Jadi pertama kali di dunia semua hakim kok persoalan gara-gara persoalan satu ini tadi ya. Anaknya Jokowi ini gitu kan. Waduh, dahsyat sekali nih Pak. Kira-kira begitu Pak. Rame sekali. Nah, kira-kira nih kalau tadi soal keputusan untuk soal usia capres dan cawapres tadi kan bikin masalah. Nah, kemudian kira-kira prediksi untuk sidang kode etik yang sudah berjalan sampai hari ini ya. Tadi Pak Juju kan mengikuti soal sidang kode etik ya. Nah, kira-kira update-nya gimana sih Pak hari ini? Ya, hari ini adalah boleh dikatakan kalau sidang perdana kemarin, tapi hari ini sudah mulai memasuki sidang pembacaan permohonan dari para pemohon. Permohonnya kira-kira lebih dari 10 Pak, 10 pas 11 gitu ya. Pemohonnya? 10 atau 12 lah kira-kira gitu. Tapi tadi paling tidak hari ini ada sekitar 10 yang membacakan permohonannya. Yang intinya adalah mayoritas mereka adalah mempertanyakan atau menggugat lah katakanlah begitu tentang batasan usia itu, batasan usia calon wakil presiden kita ya, yang awalnya secara normatif adalah dibatasi minimal 40 tahun itu dengan tapi karena ada tambahan klausul tadi yang pernah menjabat sebagai eksekutif tadi, jabat eksekutif seperti itu. Rata-rata mereka memohonkan dengan berbagai argumentasi dan alasan agar klausul itu bisa ditinjau atau dibatalkan oleh Dewan Kehormatan. Ya, kira seperti itu. Tapi kan karena memang itu tadi keputusan itu ada kepentingan sehingga itu muncul. Andai kata Gibran Rakabuming Raka itu bukan anaknya Jokowi, mungkin keputusan itu tidak akan lahir. Betul. Jadi di sini ada konflik and interest sehingga melanggar etika ya. Nah, yang saya pertanyakan tadi bahwa dalam hakim etika tadi itu juga ada diantaranya 3 hakim yang dicurigai juga bermuatan yang dicurigai bakal terjadinya konflik of interest. Kira-kira gimana menurut? Iya, sebetulnya kalau kita mengacu balik lagi kepada pokoknya ya Pak, pokok undang-undang itu tentang kehakiman itu di Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman itu jelas-jelas Pak bahwa konflik interest antara hakim dengan atau kasus yang diperiksa atau mereka yang mengajukan
gugatan atau para pihak ya, itu benar-benar harus dihindari Pak, konflik interest tadi. Ya. Apa contohnya? Ya contohnya misalnya masih ada hubungan keluarga, ya hubungan keluarga apapun dia, entah istrinya mungkin, atau suaminya, atau mungkin anaknya, ponakannya, atau siapapun. Itu jelas-jelas harus dihindari Pak. Terutama di pasal 17 Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman itu, ayat 345 itu betul-betul harus dihindari. Kalau ternyata di dalam pemeriksaan itu seorang hakim itu menemui bahwa kasus ini ternyata ini kasus masih ada hubungan saudara nih, ada hubungan saudara dengan kami, dengan si hakim yang akan bersama. Maka dia sewajarnya harus mundur Pak. Mengundurkan diri kasus itu sebelum dia ikut memeriksa. Ini kan enggak. Faktanya kasus ini Pak Anwar Usman malah ikut memimpin Pak sebagai pemimpin hakim ya. Mungkin ikut memutuskan. Sementara katanya ada 2 kasus atau 3 kasus sebelumnya beliau tidak ikut. Yang terkait dengan ketentuan tentang usia tadi. Beliau tidak ikut. Loh kok Pak menyangkut ini kepentingannya adalah kepentingan Gibran. Beliau malah ikut Pak memimpin. Ini kan jelas-jelas kalau jawab apa terang benderang intervensi Pak Anwar Usman ini gitu. Nah, kalau kita kembali ke soal etika Pak, dalam hakim kode etik nanti itu juga katanya ada salah seorang yang juga mungkin bisa menimbulkan konflik interest itu karena ada salah seorang hakimnya yang anaknya juga nyalek tuh Pak, tapi saya nggak boleh nyebutkan Pak. Enggak, kalau sesuatu yang sudah menjadi domain publik, itu secara hukum pers juga dimungkinkan, bisa dibolehkan, karena sudah menjadi berita yang umum ya. Betul. Bisa menjadi konsumsi publik. Itu betul. Jadi yang kebetulan menyidangkan sebagai ketua hakim itu memang salah satu putranya menjadi salah satu caleg atau kader dari partai Gerindra, kan seperti itu. Yaitu putranya Bapak Profesor Jimli Asyidiki. Dalam hal ini fakta bukan isu ya. Seperti itu. Nah, tentu publik akan bertanya apakah bisa Pak yang seperti ini atau hubungan seperti ini bisa bersifat netral. Tapi walau alam kita tetap berharap bahwa selama ini Profesor Jimli dikenal sebagai hakim yang profesional, pengalaman, amanah, kira-kira seperti itu. Tapi itu faktanya seperti itu. Betul. Nah, kalau gitu Pak, ini sebagai penutup, prediksinya apakah nasibnya juga sama dengan keputusan yang akan diambil oleh Anwar Usman soal batas usia capres dan cawapres untuk sidang kode etik? Artinya artinya bahwa sidang kode etik ini hanya drakor aja Pak. Yang kita masih menjadi dilema atau katakan pertanyaan publik adalah bahwa keputusan MK ini apakah eksekutorial? Artinya bisa dilaksanakan Pak. Kan begitu. Kan tahunya kita kan putusan MK final and binding. Ya kan terakhir ya. Dan tidak ada upaya-upaya banding yang lainnya, kan begitu Pak. Persoalannya kemudian karena ini sudah menjadi keputusan kan Pak Damani tentu kan berdasarkan teori tersebut final banding itu kan nggak bisa diapa-apain lagi dong. Nah, artinya kalau jika nanti sidang kehormatan Pak sidang kode etik tadi hanya memutuskan bahwa misalnya Anwar Usman, Hakim Anwar bersalah misalnya, hanya itu saja. Apakah itu juga akan merubah keputusan MK? Nomor 1 paling cuma kena. Nah, kalau cuma sekedar kode etik saja, misalnya. Nah, tapi kalau berdasarkan Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman tadi nomor 90 tahun 2023, tentu dampaknya karena hakimnya kita katakan cacat lah Pak cacat moral gitu ya, atau diputuskan bahwa tidak profesional kan begitu. Tentu kita berharap bahwa keputusan juga menjadi cacat Pak atau batal demi hukum kata lebih. Batal demi hukum, saya setuju itu. Kira-kira seperti harapan kita. Tapi ini menjadi debatable. Nah, kita lihat nanti bagaimana kira-kira menyikapi si ketua majelis sidang kehormatan itu, seperti itu. Tapi kalau kita benar-benar kita berharap satu adanya fact finding misalnya Pak hakim itu bisa menemukan hukum yang baru itu bisa saja Pak, bisa mengacu pada undang-undang pokok kekuasaan kehakiman tadi misalnya tetap akhirnya dinyatakan batal tidak berlaku itu suatu terobosan dari kalau itu bisa dilakukan oleh
Profesor Jimli Asyidiki. Itu harapan kita seperti itu. Pak. Dan kita kalau tidak ya akhirnya gimana Pak, tidak ada perubahan apa-apa. Iya. Tidak ada perubahan apa-apa, artinya tetap saja Gibran akan bisa jadi cawapres. Misalnya seperti itu. Nah, ini diperlukan ini Pak, keberanian Pak. Keberanian dari hakim kehormatan ya, dalam sidang kode etik ya. Kalau tidak, rakyat tidak disebar apa-apa terhadap suatu perubahan atau perbaikan atau suatu keadilan dan hukum keadilan masyarakat. Jadi sahabat Popole yang ada di langit dan di bumi, juga pemirsa Faviva TV dan YouTuber Perjuangan, kita tunggu sidang berikutnya ya Pak ya. Dan sampai hari Jumat ya. Hari Jumat itu adalah sidang terakhir dan kemudian keputusannya mungkin pekan depan ya Pak ya. Oke, jadi harap bersabar untuk menunggu sebuah keputusan yang memang cukup dilematis ya Pak ya. Sangat dilematis, tapi kita tunggu aja. Kita tetap suzon apa yang dilakukan oleh Pak Jimli ya. Ya mudah-mudahan Pak Jimli bisa tetap sebagai seorang. Dan kita bebas, para hakim ini bebas intervensi dari pihak manapun Pak. Ya kan, dari eksekutif apa lagi gitu ya, atau pihak-pihak lain yang merasa berkepentingan terhadap pilpres ini. Siap, benar-benar bisa independen memutuskan kasus ini. Nah, dan kita yakin ya, insya Allah ya. Insya Allah. Karena kalau kita yakin, insya Allah mereka juga yakin. Iya. Kita dukung ya untuk. Kita dukung. Sehingga tidak adilan yang bersih dan merdeka. Kita tetap menjadi manusia merdeka, kata Said Didu ya. Kata Said Didu. Oke, mungkin itu aja perjumpaan saya dengan Pak Juju Purwantoro yang sore-sore ini sambil ngopi enak, tapi kita harus akhiri ya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.